وأشرى به ربي من الحجر ليلتان إلى المسجد الأقصى لرؤية Siang hari menjelang petang, matahari menuju barat, kami ucapkan selamat datang kepada undangan yang terhormat. Bintang berkilau menghias malam, anak bermain dengan ceria. Izinkan kami ucapkan salam untuk undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirhu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di madrasah yang kita cintai ini dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang disinari nur iman dan Islam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Ali Guntur Harahap LC. Yang kami hormati Kepala Madrasah dan Majelis Guru dan Tafiz MTS Bustanul Ulum. Yang kami hormati Ibu Datin Kepenghuluan Pancamukti. Yang kami hormati Pengurus Yayasan Bustanul Ulum. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan. Susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, MTS Bustanul Ulum, Kepenghuluan Pancamukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir. Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Gema Wahyu Ilahi. 3. Tari persembahan. 4. Kata sambutan. Kata sambutan pertama oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Bustanul Ulum. Kata sambutan kedua oleh Ibu Datin Kepenghuluan Pancamukti. 5. Tausiah agama oleh Al-Ustadz Ali Guntur Harahap LC. 6. Doa. 7. Penutup. Setelah acara pertama pembukaan, marilah kita mulai acara selanjutnya dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi oleh santri Tahfizul Quran Bustanul Ulum. Kepada santri Tahfizul Quran kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal
وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada santri Tahfizul Quran yang telah melantunkan gema wahyu ilahi. Semoga acara ini mendapatkan berkah. Amin. Acara ketiga, tari persembahan.
Acara keempat, kata sambutan. Kata sambutan pertama oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Bustanul Ulum kepada Bapak Samsu SPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang penuh barokah ini kita semua bisa berkumpul di halaman madrasah yang sama-sama kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nantinya mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Ibu Datin Kepenguruan Pancamukti yang alhamdulillah pada hari di tengah-tengah kita. Yang kami muliakan Al-Ustadz Muhammad Ali Guntur Harapat LC. Bapak Ibu ini senior kita senior kita di KKM Madrasah, senior kita di Kepala Madrasah. Beliau ini sebagai Kepala Madrasah Al-Falah Simpanganan, sebagai mutawif travel umroh, sebagai dai keliling di daerah-daerah untuk acara-acara tablik akbar. Ahlan wa sahlan Ustaz. Dan yang kami hormati pengurus yayasan Bustanul Ulum Rokan Hulir yang berhadir. Yang kami hormati juga ibu-ibu perwiridan, baik wirid Kamis maupun wirid Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan, bapak ibu majelis guru MTS Bustanul Ulum dan juga pondok pesantrennya, ustadz-ustadznya yang kami muliakan, dan teristimewa untuk anak-anak bapak dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 serta santri-santri kami yang bapak banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa mengadakan acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini semua acaranya sponsornya anak-anak, siswa-siswi kita. Jadi setiap hari Jumat kita mengadakan Yasin bersama. Kemudian setelah Yasin kita buat muhadharah, ceramah singkat dari siswa-siswi kita. Selepas itu Bapak Ibu kita mengedarkan kotak infak sukarela. Mengedarkan kotak infak sukarela bagi anak-anak. Maka dana yang terkumpul tersebut kita pergunakan untuk peringatan hari-hari besar yang ada di madrasah kita ini. Jadi inilah sponsornya anak-anak kita semua. Jadi alhamdulillah, semalam saya tanya sama wakaf bidang kurikulum, Bu, ada berapa uang infak anak-anak yang terkumpul? Udah cukup Pak buat acara. Maka kita buat acara. Kita cari Ustadz, alhamdulillah senior kita semalam jumpa di Bukit Damar ya Ustadz ya. Jumpa di Bukit Damar, acara pembekalan supervisi kepala madrasah, supervisi pembelajaran. Saya minta waktu beliau, alhamdulillah beliau berkenan untuk meluangkan waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harapan saya kepada kita semua mudah-mudahan acara pada pagi hari ini membawa barokah bagi kita bersama
dan apa yang nantinya disampaikan oleh Al Ustadz kita renungkan ke dalam hati kita, dan yang paling penting ya kan, kita amalkan dalam tingkah laku amal perbuatan kita sehari-hari, terutama kepada anak-anak kami baik yang di MTS maupun yang di pondok. Ini hendaknya menjadi motivasi bagi kalian. Apa yang nanti disampaikan sama Al Ustadz memotivasi kalian untuk lebih tekun lagi, belajar lagi dan lagi, terutama untuk ilmu agama. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami minta maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsu SPDI yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kata sambutan kedua oleh Ibu Datin Penghulu Kepenghuluan Pancamukti kepada Ibu Erlinawati SPD SD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di acara Isra Mi'raj di Madrasah Bustanul. Dan tak lupa salat beriring salam sama-sama kita haturkan kehadiran Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita ke alam kebenaran, ke alam yang terang benderang seperti apa yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Al Ustadz yang sengaja diundang oleh Bapak Kepala Sekolah MTS Bustanul Ulum, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Bustanul Ulum Rokan Hilir, dan yang saya hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Dan yang saya banggakan anak-anak kami dari kelas 7 sampai kelas 9 serta santri-santri Bustanul Ulum. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Semoga acara ini nanti berjalan lancar hendaknya. Dan harapan kita semua dengan adanya tausiah yang diberikan Bapak Al Ustadz nanti, semoga kita dapat mendengarkannya dan dapat mengikutinya apa dari tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Erlinawati SPD SD yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara kelima, tausiah agama, berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Guntur Harhab LC, sekaligus pembacaan doa. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Ustadznya Rahab yang mengasih mikrofon. Cek. Halo, Mas, kurangi bassnya sedikit ya. Suara saya udah ngebas. Nah, deh. Naikkan treble-nya, kurangi bassnya. Saya kalau ceramah Pak, saya setel mic-nya. Karena beda sama Pak Kepala Madrasah tadi dengan Ibu apa kan? Dia cuma 5 menit. Saya mungkin sekitar 50 menit. Saya kali lipatkan 10 aja lah. Tapi kalau Bapak itu dari 10 menit, saya 100 menit. Tapi saya tengok tadi Ibu Pengulu cuma 3 menit, setengah jam saya ceramah nanti ini, saya pikir juga kan. Bapak Ibu rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrina wa yassir lana min kulli amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Habiballah wa habibana wa narju syafa'atu yawmal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan orang-orang tua saya, para alim ulama, tuan-tuan guru yang hadir dalam acara haflah Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya bahas sedikit. Kemudian yang saya hormati sahabat saya, kalau beliau bilang senior, justru beliau yang senior saya sebagai kepala madrasah. Sebab saya diamanahkan kepala madrasah ini dari dulu. Saya tidak mau, tapi ternyata belakangan tidak ada lagi. Akhirnya saya memimpin. Lebih kurang di situ ada 1.300 sekian orang yang di bawah naungan kami. Kalau beliau mungkin bertahun-tahun, saya baru genap 1 tahun. Dan kemudian karena saya banyak kegiatan di luar negeri, hidup saya Pak dibagi 2. 6 bulan saya habiskan di tanah air, 6 bulan saya habiskan di negara-negara selain Indonesia. Ke Timur Tengah, umumnya saya kebanyakan ke sana, kadang-kadang di Asia Tenggara juga. Kemudian ketemu pula saya dengan abang saya hari ini ya. Kalau kata beliau tadi yang ngasih mic-nya Harahap, ini Harahap juga, kami sama Pak. Cuman beda kami satu aja, rambutku masih hitam, dia udah putih. Aku tengok abang tuh jumpa hari ini kan. Tapi makin sayang aku tengok kakak tuh, makin gemuk abang tuh kan. Masya Allah. Kemudian ketemu saya dengan Ibu Datin. Terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan barakah amanah jabatannya. Anak-anak kami sekalian, bil khusus ada, saya tadi terkejut sebenarnya. Oh ini terima kasih Bapak yang di depan saya. Kalau enggak karena beliau tadi belok banyak betul belokan nih, gue kira tak sampai-sampai. Untung sekaya numpang cuci kaki tadi di masjid, pas ketemu dengan Bapak ini, saya ikuti aja. Kalau nyasar ya nyasar juga lah saya kan. Saya begitu belok saya lihat ini madrasah atau tahfiz. Ternyata di sini 2 Bu ya. Ada khusus madrasahnya, ada khusus tahfizul Qur'annya ya di bawah. Masya Allah luar biasa. Tadi yang ngaji ke depan surah Al-Isra, saya nak berani janji ya, tanamkan niat baik belajar, insya Allah saya bolak-balik ngantar orang Pak. Insya Allah tanggal di bulan Februari ada juga saya antar. Itu ada yang ke Jordan, ada yang ke Sudan, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada juga yang sampai ke Libanon, banyak itu ke Syria. Jadi
Yang nggak ada saya antar ke Palestina karena izin belajar nggak ada ke Palestina. Dan bahkan sekarang visa ziarah ke Palestina itu belum dibuka walaupun sudah terjadi perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan Palestina, belum dibuka Pak. Jadi kalau ada yang ingin kepingin ke Aqsa saat ini masih tertutup kecuali kita tim kemanusiaan. Itu Bu ya. Kami masuk di MST, makanya kami boleh bolak-balik masuk karena tergantung visa yang kita pakai. Kalau ke Arab Saudi ke Timur Tengah ini Pak, tengok visanya. Kalau macam kami umpamanya kan pakai visa mukimin namanya. Jadi kita tinggal di Indonesia tapi visa tahunannya di Arab Saudi, itu bebas urus dukhul, keluar dan masuknya ke Timur Tengahnya ya. Mudah-mudahan anak-anak kami yang habis Quran ini Allah izinkan melanjutkan studi sampai ke Timur Tengah, kembali ke tanah air jadi kebanggaan keluarga. Yakin anak, janji Allah satu ayat saja barokah, kemuliaan, keutamaan Al-Quran diletakkan di atas Jabal Uhud, Jabal Uhud tidak akan mampu menampung keberkahannya itu. Apalagi sampai kalian tanamkan dalam pikiran hatimu 30 juz Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Yakinlah, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau sudah ada Al-Quran dalam diri kita, bupati bisa kita atur. Nah, kalau ada Al-Quran dalam diri kita, gubernur yang butuh dengan kita, bukan kita yang butuh dengan gubernur itu. Kalau sudah Al-Quran dalam dirimu, jangan takut kau ditinggalkan calon istrimu. Istrimu calonnya akan mencari kemana kau pergi. Betul tak? Ini zaman sekarang ini tidak. Masih sanawiyah udah menggatal. Banyak sekarang ya. Oh, udah kebelut mau nikah ya bawaan ini. Nah, tuh Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian terima kasih. Ini Pak, kalau acara ini dengar pesan Ustaz. Yang seringan orang buat acara ini tak dihormati yang dua ini. Padahal ini harus dihormati yang bawa acara ini. Terima kasih para pembawa acara. Sempatlah merajuk dia Pak. Pulang dia, siapa yang nutup acara ini? Duduk kita sampai sore di sini kan. Kemudian yang baju-baju kuning tadi dari persembahan, saya sering dapat tepak. Baru ini isinya permen. Aku kupikir sirih tadi udah siap-siap juga lah aku mau ke Pedasan. Ku buka, emak ini kombinasi Golkar dan PDI. Ku tengok nih, ku pikir kan. Yang ngasih kuning, yang di dalam merah. Ah, jumpa nih barang nih, ku pikir kan. Nah, ini buktinya kita berada di ranah Melayu Pak. Setiap acara dimulai dengan acara tari persembahan. Terima kasih Abang Sound System ya. Kalau tanpa beliau mungkin saya udah pulang. Kalau tidak ada mikrofon ini bengok-bengok Ustadz Pak, Masya Allah. Saya masih ada jarul nanti ba'da zuhur. Ada saya ngisi tausiah ba'da zuhur. Dan nanti malam saya tausiah di Kepenghuluan Kota Parit Simpang Kanan. Besok pagi saya di Pulau Serdang. Dan besok malam saya di Jalan Nangka Bagan Batu. Baru saya pindah 1 minggu ceramah nanti di seputaran Deli Serdang Tebing Tinggi. Saya habis di daerah baru saya keliling. Habis itu baru saya berangkat ke Timur Tengah. Tanggal 25 kembali ke air. Tanggal 26 persiapan Ramadan. Tanggal 4 Maret berangkat kembali ke Timur Tengah untuk berpuasa di Arab Saudi. Nikmat Bang, puasa di Arab Saudi itu luar biasa. Nah, ada ketenangan. Saya, anak saya, istri saya, kalau Ramadan kami biasakan habiskan waktu kami untuk melaksanakan puasa di Timur Tengah. Jangan piknik nih ya ke kolam pancing aja. Piknik itu Arab Saudi lah kan. Dapat ibadahnya, dapat barokahnya. Tapi duitnya juga itu Ustaz. Bapak Ibu rahimakumullah. Baik. Terima kasih panitia Madrasah Bustanul Ulum. Luar biasa. Siapa lagaku yang mengarang namanya ini dulu ya. Kalau anak-anak yang tahfiz tadi saya tanya Ustaz Samsu sahabat saya di sini belajar ilmu alat nausorob kan. Nah, Bustanul Ulumi, Al-Bustanul Ulumu, Al-Bustanul Ulumi. Nah, itu ada kalimatnya itu. Kalau orang yang belajar nausorob semuanya itu bisa dibaca, tapi harus dipertanggungjawabkan. Bustan itu kan artinya kebun atau taman. Tapi itu bahasa Arabnya orang Indonesia. Di Arab Saudi tidak ada bustan, yang ada majarah. Nah, orang nyebut kebun itu majarah. Nah, tidak ada di situ. Al-hadiqatu taman, nggak laku di Arab Saudi. Bustanun taman, kolamun pena, tak ada di sana. Kolam itu kalam. Nah, kalau di sini kola Ahmad, berkata si Ahmad. Kalau sudah sampai Timur Tengah, inta kalam,
Nah, beda-beda dia di situ. Bahasa yang kita pelajari di buku itu tak laku lagi di sana. Tapi untuk belajar di kampus kita harus belajar ilmu alat. Karena dosen menerangkan dalam dialek bahasa kitab yang kita pelajari. Man anta, man anti. Tapi kalau sehari-harinya tidak ada lagi itu. Makanya tadi kalimatnya bustanul ulum, bustanil an. Sebuah, tentu kalau berbicara sebuah kebun, di dalamnya itu kan tak cuma satu jenis kebun. Di dalamnya mungkin ada pokok salak, ada pokok durian, ada pokok jeruk, ada pokok matoa, ada pohon mangga. Begitu juga dengan bustan kita ini. Di sini ada Al-Quran, ada hadis, ada tauhid, ada fikih, ada nahu, ada sorof, ada fisika, ada kimia. Itulah bustannya. Kumpulan dari pohon-pohon itu disebut dengan ulum, jamak taksir dari ilmu yang nih, semakin banyak ilmunya namanya ulum. Kalau satu ilmunya itu baru satu pengetahuannya namanya ilmu. Orang Jawa bilang ngelmu. Kenapa Ustaz tahu? Saya pernah tinggal Pak di Kia Parak Pemberuncing 2 tahun. Jadi orang Jawa itu kan begitu dia. Makanya sebenarnya Pak, banyak bahasa yang dari Jawa dibawa kemari dirobah kalimatnya. Sama seperti pintu gerbang. Itu kalau bahasa Jawa kitanya di daerah Jawa apa namanya? Gapuro. Itu. Kenapa dibilang Ustadz Gapuro? Karena dulu orang Jawa yang tidak belajar ilmu agama, kalau mau masuk ke sebuah masjid atau pengajian taklim, dia harus lewat pintu gerbang namanya Ngapuro. Ini banyak orang Jawa tak tahu, padahal orang Pak tak tahu. Aku Pak, saya pelajari semua ilmu itu. Makanya dibilang Gapuro. Dari kata apa Gapuro Ustaz? Daripada kata ngapuro yang akar kata bahasa Arabnya istighfar. Jadi kalau orang mau minta ampun kan yang dibilang kan istighfar. Mana ada orang minta ampun alhamdulillah, alhamdulillah. Mana ada orang istighfarnya alhamdulillah. Orang istighfar itu pasti membaca astaghfirullah. Hati-hati nih ya. Ini ibu-ibu ini hati-hati. Ada yang astaghfirullahu, ada yang astaghfirullaha. Perkara hu dan ha ini kalau anak-anak tahfiz ditanya maknanya berbeda. Kalau astaghfirullahul azim berarti hu. Kalau astaghfirullahal azim berarti ha. Kalau astaghfirullah aku minta ampun kepada Allah. Tapi kalau astaghfirullahu, Allah meminta ampun kepadaku. Karena Allah itu sebagai pelaku, sebagai fi'il, bukan sebagai maf'ul bih yang memberikan. Nah, ini aku masih ingat sedikit ilmu nahwu sorof itu waktu saya belajar di Mustaufi Poyah dulu di Mandailing 7 tahun. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Hati-hati kalimat nih. Orang sekarang kan nyari enaknya aja. Apalagi Pak, ku ingat saya orang Jawa. Mertua saya Bu itu ketua Puja Kesuma dulunya di Simpang Kanan. Saya datang dari Mandailing merantau. Waktu istri saya melahirkan, di situ berubahlah pikiranku. Mertua saya di samping yang perempuan. Tahu lah orang mau melahirkan kan? Allah, mae, Allah. Di samping ini ngucap dulu, ngucap. Ini salah kita kadang-kadang ngucap dulu, ngucap dalam hatiku. Udah ngucap ya kami setahun yang lewat. Kenapa suruh ngucap lagi? Ku pikir. Waktu itu saya belum ngerti kali bahasa Jawa. Habis itu datang lagi neneknya sebelah ngomong setipar do, setipar lagi setipar nih gue pikir kan. Rupanya nyuruh istighfar. Itu silakan saja dialek dia. Yang penting kalimatnya benar. Sama ibu kalau berangkat ke Langkat, di situ ada persulukan namanya besilam kata orang Jawa. Sebenarnya bukan besilam, babus salam. Apa cangkem nenek ngomong besilam, babus salam diganti jadi besilam. Kita kan nyari enaknya nih hidup ini kan. Elok-elok nama kawan tumpamanya kan. Ali Imron Harahap. Siapa namanya? Imron. Nah, ada kadang lewat Ron. Gitu aja dia tuh. Banyak orang zaman sekarang tuh. Makanya perbaiki namamu. Karena nama nanti dipanggil di hari kiamat. Hati-hati nih ya. Jangan suka kau ngasih-ngasih nama orang. Ini mentang-mentang ada kawannya kurus pendek. Dibikin silepes. Nah, ada ini dicari nama-nama yang tak baik. Perbaiki nama, dipanggil dari kiamat. Cobalah tadi aku Ustaz, kan keren dipanggil kan. Kepada Ustaz Muhammad Ali Guntur Harahap dipersilakan. Coba kalau namaku umpamanya si Sangkot gitu aja. Kepada Ustaz Sangkot Pandapotan dipersilakan. Sangkot artinya sangkut pendapatan, sangkut pendapatan, nyangkut aja gajinya, gak gaji-gajian. Nah itu kan parah hidup tuh kalau kayak gitu nama tuh kan. Nah
ini Bapak Ibu rahimakumullah. Dah barokah ya, saya doakan mudah-mudahan yang habis Quran, yang kelas 9 ada nih kan, mudah-mudahan lulus tahun ini bisa menyambung ke yang lebih baik lagi. Yang penting jangan tinggalkan ilmu agama, ya. Karena saya tengok sebelah sini tadi pakai sarung, pakai jubah, sebelah sini pakai baju olahraga, pakai baju Melayu kan, tapi lebih laju yang ini dari yang ini. Walaupun ini habis Quran, lebih laju yang di depan saya ini. Kenapa? Karena ini Melayu. Nek wong Jawa nek Melayu kan lari kenceng itu. Ya nek arek nggih sarung Melayu kepiye carane? Nyangkut di bawah itu lari kan. Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini inti pengajian kita Isra Mi'raj. Coba saya motivator saya nanti ya bagi anak-anak kita. Kenapa orang bisa sukses? Saya kalau berbicara itu anak-anakku sekalian, kalian ini mending nih, alhamdulillah luar biasa. Walaupun kalian tinggal di pondok seperti ini, masih dekat di kampung, masih kalau kepingin makan masih ada. Mau jangankan sepeda motor, mobil pun melintas. Saya pernah sekolah di pondok pesantren namanya Darussalam Parmeraan di Spiongot di dalam sana. 7,5 km dari keramaian. Pesantren itu Pak, Bu, nggak ada pagarnya. Satu pun nggak ada pagarnya. Bebas kalau mau keluar. Tapi 7,5 km baru ketemu keramaian. Nah, coba, siapa yang berani melintasi hutan belantara itu? Makanya jangan berkecil hati. Aku tinggal di dalam-dalamnya, aku paket J, Pancamukti, nggak bukul berhasil, payah, enggak. Nah itu ya. Makanya belajar baik di sini, insya Allah berhasil. Hari ini kita temanya apa tadi? Saya hari ini luar biasa panitia. Terima kasih ya. Biasanya kalau saya ceramah di sini yang besar-besaran judulnya. Kalau ini tak ada temanya, bebas Ustaz kata dia. Main ribak aja ini kita tengok ini dari awal sampai akhir kan. Nah, tapi intinya tak bisa kita lepaskan. Kalau ada orang bilang peringatan Isra wal Mi'raj ini bid'ah, saya punya dalilnya. Dalilnya di mana Ustaz? Kita ambil perhiasan. Begitu turun Nabi, jadi anak-anak orang bilang nanti Isra Mi'raj itu bid'ah, sampaikan ini. Kalau ada orang Pancamukti yang bilang Isra Mi'raj bid'ah, berarti masih kalah dia sama Abu Jahal. Kalah dia sama Abu Jahal. Di mana buktinya Ustaz? Nabi kan kembali ke bumi dalam proses Mi'rajnya itu kan menjelang subuh. Begitu masuk subuh, Nabi umumkan, ya ma'syaral Makkah, wahai orang-orang Makkah, tadi malam aku diangkat Allah menjemput perintah salat. Dalam sepertiga malam aku kembali ke bumi, bahwasanya kita diwajibkan begini. Tahu Bapak siapa orang yang paling heboh pada waktu itu? Bukan Abu Bakar, bukan Ali. Orang yang paling heboh pada waktu itu mendengar berita itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi kalau ada orang Pancamukti zaman sekarang kerungu pembacaan, dia nggak open, nggak peduli, berarti lebih parah dia daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini Pak, orang ini kadang-kadang tak dibacanya ke belakang sejarah itu. Nggak pernah dikerjakan Nabi kok. Nabi nggak mengerjakan peringatannya, tapi peristiwa itu Nabi yang menjalaninya. Ini kan aneh orang zaman sekarang. Kemudian acara seperti ini dikatakan bid'ah kalau tidak ada 3 perkara di dalamnya. Ingat, kalau acara seperti ini Pak, dikatakan bid'ah kalau tidak ada perkara 3 di dalamnya. Yang pertama, tidak ada silaturahmi. Kan ini ada silaturahmi tadi ini kan. Begitu datang Pak Samsu, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, salaman. Kan silaturahim. Rajulani yaltaqiyani wa yusallimani wa yatasafahani ghufirallahu junubahuma qabla ayyatafarraq. 2 orang yang bertemu. Perhatikan, ini bagi anak-anak yang tahfiz. Dengarkan bunyi hadisnya. Rajulani. Rajul dari kata rijalun artinya laki-laki. Dengarkan hadisnya ya. Rajulani, 2 orang laki-laki, yultaqiyani, bertemu keduanya, wa yusallimani, saling mengucap salam keduanya, wa yatasafahani, saling berjabat tangan kedua-duanya. Dengar pangkal hadis tadi, 2 orang laki-laki. Inilah dalilnya. Makanya ada ulama mengatakan Bapak Ibu, haram bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.
Karena kalimat rojulan. Dan perlu anak-anakku, ini sekedar ilmu alat bagi kalian. Bahasa Arab laki-laki itu ada dua. Ada dua bahasa Arab laki-laki. Ada waladun, ada rijalun. Pernah dengar enggak itu? Jangan MTS pasti tahu. Ada waladun, ada rija. Itu laki-laki atau perempuan, Bu? Yang ini. Laki-laki ya. Itu waladun. Itu namanya wala. Ini yang laki-laki yang duduk nih, ini bukan waladun. Kalian sudah rijalun. Apa bedanya Ustaz? Sebelum dia balik, anak-anak laki-laki bahasa Arabnya waladun. Setelah dia dewasa balik dia dirubah dia menjadi rijalun. Berarti kita laki-laki dewasa boleh Ustaz menyalam anak-anak perempuan yang bukan murim, boleh karena belum balik. Tapi kalau sudah dewasa, tidak, cukup kasih isyarat saja. Makanya besok kalau ketemu ibu dengan suami orang, diginikannya tangan, jangan bilang itu sombong, berarti dia menjaga ini haram. Ini kadang orang enggak, baru dia motor di sana pun orang gelem. Ini kan, baru tuku kereta NMAX, petuk nang dalan, undangan dari mau tamu, kurang ini ae. Dia menjaga niatnya itu, Pak, bukan sengaja dibuatnya. Cuman kadang-kadang yang laki-laki ini pun menggatal. Salamannya bagus, ada gini-gininya. Inilah. Udah bagus ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salaman. Sehat-sehat. Kata-kata ada pula menjungkit-jungkit di tengah diri ini. Nah, ada di situ itu. Makanya ketemu ucapkan salam. Ketemu teman, jangan bilang soalim. Ini ketemu ada orang jumpa sama teman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Soalim kau, dadak ngucap salam. Saya pernah, ini mohon maaf bagi orang Jawa. Saya pelajari, Pak. Ditanya teman, Ustaz, masuk rumah kan kulunwun kalau orang Jawa. Kira-kira Ustaz sama Assalamualaikum sama enggak? Enggak. Setelah saya pelajari tidak, Pak. Beda betul antara Assalamualaikum dengan kulunwun. Kenapa? Assalamualaikum itu maknanya doa. Kan Assalamualaikum kan, mudah-mudahan kamu selamat ya. Kan itu artinya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kamu juga mudah-mudahan selamat ya. Nek kulo nuwun kan ngasih tahu. Kulo artinya saya, nuwun artinya datang. Kulo nuwun, saya datang. Assalamualaikum, kulo nuwun, boleh. Tapi kalau kulo nuwun, monggo. Kan nggak Assalamualaikum itu kalimatnya kan? Tuh makanya letakkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi ini mau Ramadan. Di sini ada tanah wakaf, ada. Tanah kuburan dari sini. Tanah kuburan. Kita memang harus punya ilmu, Pak, sekarang ini. Tengoklah orang kalau lewat di kuburan, kan ngucap salam kan? Tapi ada dua macam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ada assalamualaikum ya ahli kubur. Mana yang betul Ustaz? Berbeda letaknya. Kalau kita melintas di samping kuburan yang banyak, assalamualaikum, karena kum kata ganti jamaknya dari antum yang bukan satu tapi jam'iyah. Tapi kalau A sifatnya mufrad menunjukkan satu. Kapan Ustaz? Waktu kita sampai di kuburan ayah omak kita. Masuk pintu gerbang kuburan, assalamualaikum ya halal kubur. Jalan kita ke dalam, ketemu kuburan ayah omak kita. Jangan kum lagi, assalamualaika kalau ayah kita, assalamualaiki kalau mama kita. Karena kadang ki maknanya ganti daripada domir mufrad. Masih ku ingat juga sedikit nausorok tuh ya. Nah ini dia, Pak. Ini kadang-kadang nggak lewat di kuburan, Pak. Kum nggak dipakai, ka nggak dipakai, ki nggak dipakai. Mentang-mentang dia hamil lewat kuburan. Bukan itu dibacanya. Cuma kaget amit-amit, cuma kaget amit-amit. Apa bukan cuma kaget amit-amit lewat di kuburan? Nggak ada hadisnya itu begitu itu. Ojo kesawanan ada orang begini, Pak. Digantungnya pula lah di sini gunting yang kan ada gunting putih itu kan? Digantungnya di sini pakai jiringo, pakai bengle. Begitu besar perutnya jalan. Oh, kalau ditanya, untuk apa itu Bi? Biar jangan diganggu setan anakku. Anti setan katanya. Kalau memang setan takut sama gunting sama jiringo, jangan gunting itu pakai. Gunting rumput tuh kalungkan. Yang susah ini tuh taruh di sini. Berjalan, jangan kan setan. Manusia bandit pun takut nengok awak kan? Kayak pun dia mesti gila kayak gitu dia. Ini Pak, ada Islam tuh kan udah diajarkan sebenarnya. Dah. Tengoklah Pak orang ke kuburan sekarang kalau Ramadan. Ada entah dari mana ajarannya tak tahu aku itu. Lewat di kuburan, assalamualaikumnya betul. Masih di sana kuburan itu dibukanya solopnya di sini. Ada Pak Ibu kan? Dibukanya solopnya jalan dia ke kaki ayam. Ada model orang ziarah begini. Artinya sendalnya dilepaskannya menuju
kuburan ayah omaknya. Ada gak penting sama dia itu, ribak terus, pakai terus. Kadang baca Yasin dia solop itu diduduinya gitu. Ada satu orang bingung, lagi buka selop, iki nggak selop. Dia bingung, daripada aku salah pikirnya biar adil, dibukanya satu selop jadi pakainya satu. Jalan. Kalau ditanya orang tulaknya, kok reko buka le ngargai singiku. Kok dingge suruh pokaro iki, kata dia. Kan adil, kata dia. Ini orang nggak punya ilmu. Nggak ada hadis memerintahkan pakai sendal di kuburan. Nggak ada hadis juga yang melarang pakai terompah di kuburan. Yang ada suara telapak terompah orang yang melintas di kubur terdengar oleh ruh si mayit ketika baru dikubur. Setelah mayat itu ditanya malaikat, ruh kan ditaruh di iliyin kalau ruhnya orang baik, ruh ditaruh di sijiyin kalau ruhnya orang buruk. Jasadnya dan ruhnya akan mengalami penyiksaan sampai kiamat dunia kalau dia orang berdosa. Nauzubillah. Cuman ada orang takut dia menghargai kubuka solok Ustaz. Yang betul mana Ustaz? Yang betul tengok-tengok tanah kuburannya, itu yang benar. Kalau bersih tanah kuburan buka solok ya nggak apa-apa. Tapi kalau taunya pula banyak di situ duri lalang, taulah kuburan nih Pak. Kalau nggak Ramadan nggak dicerehi orang. Orang sekarang Pak Samsu kalau ziarah 3 perkara. Orang sekarang Bu, nek arek ziarah itu tolong waktu. Pertama Ustaz ngimpi, diparani mamae, isue jarah. Yang kedua mau puasa. Yang ketiga mau pesta. Musim nggak itu Bu? Mau pesta jarah, mau puasa jarah, mimpi jarah. Kalau nggak ketiga perkara itu nggak jarah-jarah. Begitu dia jarah, duduk dia di kuburan kan. Sampai ada orang jarah nih Pak, dia dulu tebing tinggi, pindah ke Pancamukti, 10 tahun nggak pulang. Begitu pulang mau jarah, bingung dia mana kuburan mamanya. Sengendi yo teh mamaku yo, udah hilang mereknya. Goyokku iki, kata dia pun baca Yasin menangis-nangis. Datangkan, itu kuburan mamamu, salah ini mamaku ini, kata orang. Rupanya udah salah alamat dia Pak. Pakailah ilmu yang bagus. Mau ziarah kita silakan. Yang dilarang Nabi mana Ustaz? Yang dilarang Nabi yang pertama, dilarang duduk di pinggir makam. Itu jelas hadis Pak. Sering nih Ibu perhatikan kan anak-anakku kasih tahu, ini ilmu kasih tahu ke masyarakat kalau kalian ceramah. Ini kan sering nih, kalau orang Jawa bilang apa namanya itu? Batu res ya. Res, ada itu dibuat itu segi 4 kan, dibuat gitu. Sering saya tengok Pak, ini kuburan mamanya, ini kuburan orang. Dulu dia baca Yasin begini ya. Menyamping di kuburan, entah kuburan siapa ini? Ini memang baca Yasin dia, tapi duduknya dilarang Nabi nih. Baca itu di Majmu' Syarif Yasin, ada hadisnya itu Pak. Siapa yang duduk di atas makam, kalau bukan karena terpaksa, maksudnya nggak ada lagi jalan, harus di situ dia duduk, sengaja didudukinya Pak. Padahal ada tempat yang lain, lebih baik dia duduk di atas bara api neraka sampai terbakar bajunya dari belakang. Hatta sakul juyub, ada di sini. Jangan. Jadi Ustaz, kuburan emakku ini rapat, udah lama kuburan ini dengan sebelah, nggak bisa aku duduk. Berdiri awak, kenapa rupanya? Ada rupanya hadis Nabi melarang baca Yasin berdiri? Nggak ada Pak. Baca Yasin kita sambil berdiri, berdoa kita sambil berdiri. Siapa yang larang? Apalagi anak-anakku yang kamu ziarahi mendiang mamamu. Tengok oma-oma ini kalau sudah memperjuangkan anak. Ya Allah, hamil 9 bulan Pak. Ibu-ibu tuh tengoklah, kan susah. Tidur ke kanan susah, ke kiri payah, telungkup macam kuali, telentang macam helikopter. Oh, kalau udah tidur orang hamil ditelentang macam helikopter bagaimana? Baling-balingnya aja nggak ada. Kalau suaranya sama, cuman pala aku sekarang Bang menengok oma-oma sekarang udah hamil 9 bulan disuruh wirid alasan supaya lo nih ada jakong sebah, suruh wirid. Tapi kalau suruh nonton jarkep, mabuk apa mau ya? Mabuk maunya ada bau bencong, toloknya Pak. Ini sekarang nih parah gitu ini. Suruh wirid, suruh takjiah katanya dia nggak bisa. Tapi kalau suruh nonton jarkep, gerimis pun ditahankan nih itu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ini mohon maaf ya, itu tradisi. Tapi kalau narinya bagus, gamelannya bagus, gendangnya bagus, gendingnya bagus. Nek cerita mabuk marani setan, siapa yang ngomong bagus? Ini kadang-kadang Pak ya, kalau masih narinya itu silakan, tradisi. Sama dengan adik-adik tadi ini ya, yang menari Melayu bagus. Kenapa? Itu tradisi. Tapi ketika mereka nanti pulang ke rumah, dibukanya jilbabnya, boncengan dia sama cowoknya, haram. Ini Pak, anak gadis zaman sekarang Masya Allah pakai sompitnya minta ampun. Kalau zaman Pak Samsu Bang Imron, kami dulu sekolah nak,
Itu di kelas 1 SD dibelikan celana ukuran kelas 3, betul enggak Bang? Kenapa? Supaya tahan. Di sininya kancingnya dioper ke sini. Kait-kaitnya ini karena masih bosor ini celana ini. Masuk baju lah kami dulu SD. Kalau kamu masuk baju kan di sini dalamnya. Kami di sini. Mau lewat lutut saking panjangnya baju itu begini ha. Tujuan mama kami apa? Oh mak yang besar lah baju ini mak. Alah biarlah, biar tahan sampai kelas 3 kau nanti. Itulah orang tua zaman dulu. Lah anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu rahimakumullah terbalik. Kelas 7 dia MTS, yang dipakainya boncengan sama cowoknya, baju anak kelas 3 SD. Iya, yang kurang bahan. Duduk dia begini boncengan, nampaklah di situ segitiga. Berdiri dia nampak Pulau Sumatera. Awak Ustadz penceramah Bang, apa nggak kacau? Awak lagi membawa kereta, jumpa di jalan malam minggu. Pulang ceramah jam 11 malam. Dipotong anak muda naik kereta ninja. Kan juntit gini tuh boncengannya. Boncengan laki-laki dan perempuan. Awak di belakang. Tak mungkin gak aku perhatikan itu. Satu arah hanya kami begini ha. Gak mungkin aku naik kereta gara-gara itu aurat. Tiang pelen aku tabrak. Lagian pun agak sayang sedikit Bang nengok begitu itu kan. Nah, inilah kadang-kadang kita ini, ya Allah, aku pikir banyak ini, hati-hati anakku ya, hati-hati, jauhi perbuatan, jangankan melakukan, mendekati saja. Al-Quran yang melarang, wala taqrabuz zina, jangankan melakukan, mendekati saja. Dekat itu maknanya Ustaz, salah satu itulah tadi itu. Cuma anak zaman sekarang pandai Pak Samsu. Ustaz, kami bukan pacaran kok, cuma ta'aruf. Nyalah, aku pikir. Apa beda? Ta'aruf itu bahasa Arab, artinya perkenalan. Dari kenalan itulah mulai. Ibu-ibu pun hati-hati ya. Mau zaman sekarang nih, ya Allah, masuk nomor HP-nya asar laki-laki ke HP-nya. Jangan layani. Jangan layani, bikin masuk HP ke telepon. Tak tahu. Halo. Ini Siti, enggak. Bukan Siti orang makan batu, bukan, salah alamat. Assalamualaikum bilang. Enggak akan diteleponnya lagi itu. Ini omong-omong sekarang dah. Masuk nomor yang lain, salah telepon. Assalamualaikum, salam. Ini Siti. Enggak loh Bang, abang siapa rupanya? Nah, jadilah itu. Dilayaninya pulanya, salah di kita. Makanya dalam menuntut ilmu itu pun nak seperti itu kita caranya, Ustaz. Dah. Di sini ada musolanya, Ustaz. Ada kan? Nah, Masya Allah, belajar. Tadi disampaikan Ustaz Samsu di sini tiap hari Jumat ada belajar apa namanya? Muhadharah. Muhadharah itu ceramah kan? Berpidato, belajar. Saya juga dulu belajar. Nah, belajar Ustaz pidato, belajar di pondok. Kelas 7 aku belajar di pondok. Ya Allah, kami dulu kan nggak boleh pakai celana Bang. Di pondok pakai sarung nggak pula. Ini sarungku ini kalau nggak kuikat pakai karet ban lepas ke bawah. Pertama kali aku disuruh ceramah, judulnya menuntut ilmu. Mik ini dipegang, makin ku pegang, cocok gue kira. Ini sarung ini udah macam mau gini ya. Untung pakai podium. Kan ada podium yang zaman dulu kan pakai begini dia. Ini bergoyang, belajar. Tapi lama kelamaan terbiasa. Lama kelamaan diajak Ustaz, mengawani Ustaz. Pertama dulu aku tahu tukang bawa tas. Ustaz kami Ustaz Effendi namanya ceramah. Aku lah bawa tas gini. Aku pegangi tasnya. Lama-lama dibikinkan pidato. Tampil kau ya 5 menit. Tampil 5 menit. Lama-lama 15 menit. Lama-lama setengah jam. Lama kelamaan kelas 7 aku. Ada jadwalku di sana, nggak bisa aku, kurang enak badan. Kau berangkat. Begitulah dibuat guru itu Bu. Makanya terbiasa. Artinya apa? Kalau kita sudah terbiasa, ada kata pepatah, ala bisa karena biasa. Jangan cuma jadi penonton aja. Ini kadang dibuat acara muhadharah. Besok giliranmu ya. Aku janganlah ya Allah, matilah aku nanti, ini nggak bisa aku segala macam. Belum dijalaninya sudah mengaku mati dia Pak. Nah, harus berani kita hidup ini. Harus yakin kita, aku yakin, insya Allah sanggup yakin Ustaz, berhasil. Nina ya, saya pernah terdiam aku di depan Ka'bah. Diam, ya Allah, betapa barokah hidup anak ini dan orang tuanya, aku pikir. Jadi waktu itu saya lagi tawaf sunnah malam Jumat. Tiba-tiba saja datang askar, kalau sana namanya askari. Askari itu polisi yang bertugas di seputaran Masjidil Haram. Begitu saya jalan, tarik. Jadi maksud itu minta jalan. Berhenti kita kan, ruh, alatul gidam.
Lurus, maju. Gak boleh berhenti di situ. Mak yang hebat, siapa rupanya yang boleh? Biasanya kalau ada begitu bunyi, askari mengelilingi, berarti yang di tengah-tengah itu tamu negara. Orang hebat ini. Yalah, aku pikir, minggir lah ya. Kena usir kan, minggir saya gini. Begitu saya minggir, kuintip lah. Anak kecilnya itu aku pikir, yang dikawal itu anak kecil gini, pakai baju ihram, laki-laki kecil gitu. Dan di sampingnya ada ibu-ibu, dan ada beberapa orang laki-laki. Mukanya ku tengok orang Indonesia nya. Orang Indonesia ini mukanya ini. Lagian kan dia pakai ID card. Dikasih ID card gini, ada merah putih. Orang Indonesia ini ku pikir, hebatlah kawan nih. Penasaran, saya ikuti. Ku ikuti Pak. Ikuti orang itu di belakang askar itu. Muter agak lumayan lapang. Namanya di belakang askariawan. Mutar. Rupanya orang tuh lagi umroh. Sampai tahallul. Begitu habis tahallul, udah keluar, orang itu tidurnya di bawah toilet Zam-Zam di Dar Al-Aleman. Saya jumpai ada salah seorang rombongan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dari mana Ustaz? Dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Bawa rombongan Ustaz. Ya, bukan. Saya kebetulan dapat amanah untuk bawa ini juara hafiz Quran, kata dia. Anak tuh rupanya juara hafiz Quran terbaik waktu itu nasional. Dapat jatah rombongan umroh dari Raja Salman. Jadi tamu negara dari Kementerian Umroh dan Haji Arab Saudi. Mereka tinggalnya di bawah tower Jam-Jam, umroh tawaf sa'inya dikawal, bahkan awak naik bus, orang tuh naik mobil GMC. Kemana-mana ke Eropa mereka naik GMC. Ternyata anak itu yang satu umur 10 tahun, yang satu umur 8 tahun, hafiz Quran 30 juz, dapat hadiah dari kenegaraan. Gara-gara apa? Apakah orang tuanya? Ku tengok mau apa ya? Ku tengok muka mamanya. Kebetulan anak yatim anak nih. Ku tengok mau muka mamanya. Bukan wajah-wajah orang kaya, wajah orang kampung mamanya ini. Tapi karena kemuliaan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Termasuk si Musa kemarin. Bayangkan Pak, si Musa baru 8 tahun habis Quran, dapat hadiah apa Ustaz? Dapat hadiah haji tamu kerajaan, bukan umroh. Ayah emaknya Pak dapat hadiah haji tamu kerajaan, namanya Pisa Purodah. Tahu Bapak Ibu berapa ongkos Pisa Purodah? 436 juta. Kalau Bapak mau naik haji sekarang, 1,5 miliar dananya Pak. Daftar tahun ini juga berangkat kita. Bayangkan, berangkat ayah emaknya, berarti 1 miliar telah diberikan. Itu baru dunia baru dunia sudah Allah tunjukkan kemuliaan Al-Quran bagi dua orang tuanya. Bagaimana pula hadis Nabi, orang tua yang anaknya penghafal Al-Quran, nanti Allah letakkan mahkota yang bercahaya di atas kepala orang tuanya. Bersyukurlah kau nak jadi penghafal Quran. Yang MTS ini pun Ustaz, aku kan gak ikut tahfiz. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Apakah si Musa itu mereka sekolah tahfiz? Enggak. Apakah si Kamil itu mereka khusus tahfiz? Enggak. Mereka sekolah madrasah biasa, tapi hari-harinya disibukkan dengan menghafal Al-Quran. Makanya belajar. Insya Allah ketemu ya. Ini kelas berapa nih yang tadi ngaji di sini? Yang ngaji tadi, yang tahfiz. Kelas 10, berarti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Ustaz tunggu kamu di Timur Tengah. Harus seperti itu nah. Apa enggak nanti tiba-tiba video call kami kan dari Jamiatul Islamiyah di Madinah. Halo Bang Samsu. Halo Ustaz, ini anggota NT nih di UIM Madinah. Saya bilang. Saya kalau ke Madinah tuh Pak, makanya saya jarang kadang di masjid, saya pergi. Saya buat di grup kami tuh. Assalamualaikum. Yang merasa kepingin makan jenang, makan nasi manis, kumpul nanti malam di pintu 339 di Kopi Sunda di depan Haramain Madinah. Saya bilang, datanglah itu Pak mahasiswa itu, orang-orang Indonesia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kumpul. Ya kok yang punya rumah makan itu semacam kafe lah. Orang Sunda, orang Bandung. Kumpul kami di situ. Saya buka tas. Nah, udah berapa tahun kau nggak makan jenang? Gue bilang. Nah, makan ini. Kau udah berapa tahun nggak makan wajib? Makan ini. Bahagia mereka. Makanya sering-sering aku ke sana Pak. Kenapa? Bayangkan, kadang 50-60 orang yang duduk di situ. Apa kata mereka begitu berpisah? Mudah-mudahan Bang Abang cepat balik ke sini lagi ya. Amin. Semua yang 50 itu membilang itu Pak. Apa nggak boleh balik ke situ? Doa mereka di tanah haram, mereka penghafal Quran, jauh dari kata fitnah, jauh dari kata dosa. Mereka mendoakan kita. Masya Allah, kurasakan nikmatnya itu Pak. Tapi ingatlah anakku, tidak ada doa yang paling dekat kepada Allah kecuali doa orang tua kepada anaknya. Dan doa ini ada 3 macam.
Pertama, ada doa yang langsung dikabulkan Allah. 1. Ada doa yang ditolak oleh Allah. 2. Ada doa yang ditunda oleh Allah. Enggak, di situ kita berdoa, di situ dikabulkan. Ada doa seperti ini. Yang ditolak mana Ustaz? Doa tentang keburukan, itu mardud, tertolak. Ada orang naik kereta umpamanya kan, kereta baru. Alah sombong kali dia baru kereta baru, mudah-mudahan tabrakan kau nanti, kata dia. Itu mardud, doa seperti itu, tertolak itu. Itu doa orang iri namanya. Ada doa yang langsung dikabulkan Allah Ustaz, ada. Ada Pak. Doa yang begitu kita doakan langsung dikabulkan Allah. Mana Ustaz? Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Itu langsung makbul doanya. Pasti di mukamu ada makanan. Kan nggak mungkin mau ngegrek itu doanya. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Di dodosnya buah. Nggak ada. Aku tadi mau kubaca Pak, cuman nggak ada yang mempersilahkan. Nggak jadi Allahumma barik lana aku. Ku tengok bapak sebelah tak juga dimakannya. Ku tengok sebelah enggak juga. Segan aku di tengah-tengah. Yang tuan rumah aja enggak, aku pikir kan. Untung datang Bang Imron dikasihnya ini kan. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah. Baru ada doa yang ditangguhkan oleh Allah. Maknanya apa Ustaz? Enggak, di situ kita berdoa, di situ dikabulkan. Contoh mana? Aku mengalami sendiri nak. Tahun 2007 berangkat ayah omakku ke Mekah. Berangkat. Di 2007 rasaku Pak, duit 5 juta itu udah setengah mampus nyarinya itu. Mengutang, jujur Pak, mengutang aku waktu itu. Mengutang. Begitu sampai di bandara, waktu itu masih Polonia, belum Kuala Namu lagi. Polonia Medan. Usalam ayah, aku bagi 2 duit ya. Inilah yang bisa ku kasih uang saku orang ayah. Menangis saya, karena susahnya hidup mudah. 2007 Pak, saya masih susah betul. Susahnya hidup mudah. Nggak usah Pak, udah ya, ikhlas aku karena Allah. Doakan aku ya bisa berangkat aku ke Mekah seperti orang ayah. Amin kata ayahku. Tapi kalau ke mamaku, kurasa 10 kali ada kusuruh. Mak doakan aku nanti mak ya. Doakan aku mak ya. Entah berapa puluh kali ku bilang ke mak. Begitu mereka pulang haji, ku tanyalah. Kami adik-beradik 7 orang. Kami adik-beradik ini ada 7 orang adik-beradik ini. Ku tanya mama ini, "Oh mak, apa? Ada yang mak doakan aku jadi? Gara-gara kasih kau saja ku doakan, lupa ku mendoakan kakak-kakakmu. Kau aja pula yang baposan," katanya. Abang ku doakannya, cuman begitulah. Si Jamal yang paling kecil ku doakan juga hanya entah 3-4 kali kata dia. Kalau si Robiah, si Syarifah, si Tika, si Lia, ku rasa tak ku ingat kata dia. Tapi kalau kau doa orang itu tuh aja. Mulai kan 3 hari mau berangkat, aku udah balik kampung. Acara lah kalau kami orang kampung kita bang upah ulang tuton di itu badan. Asal duduk sama mak doakan aku nanti yo. Iya kata mama itu, kalau orang kampung kan, baik pun bercakap macam berantam. Mamaku baru ditong ayahku rahab. Nah, inilah duduk sebelah. Itu aja aku bilang. Tahun 2008 belum makbul doa Allah Pak. Belum berangkat aku buktinya. 2009 belum, 2010 belum, 2011 belum, 12, 13, 14, 15 belum Pak. 2017 lah baru dikabulkan Allah doa orang tua saya itu. 2017 4 Januari baru saya berangkat ke Timur Tengah untuk pertama kali melaksanakan ibadah umrah. Dan dari Januari 2017 sampai sekarang Pak, saya sudah berangkat umrah. Mohon maaf bukan pamer, 30 kali saya bolak balik ke sana. Ini Pak, ternyata butuh waktu 10 tahun baru Allah kabulkan doa kita. Makanya anak-anakku, cuman 3 tahunnya kalian MTS, 6 tahun dengan aliyah kalian di sini. Jangan gampang berkecil hati. Udah lama kali aku di sini di sekolah Bustanul Ulum ini. Udah muak kali kurasa. Tiap hari nampak Pak Imron aja, tiap hari jumpa Pak Samsu aja, Ustadz ini aja. Asal lewat atau nanti lah tuh kali pun dijom, jangan langgar peraturan. Kamu ini muak kurasa, berhenti aja laku. Itu baru nak 7 tahun. Aku 10 tahun baru Allah kabul doakan. Dan jujur Pak, kalau ditanya Ustaz berapa jam naik pesawat, tergantung perjalanan. Kalau Medan ke sana 8 jam setengah. Kalau Singapura 7 jam 45 menit. Kalau Malaysia 8 jam 20 menit. Takutnya Ustaz naik pesawat, takut. Jujur Pak, karena al-khauf merupakan sifat manusia Pak. Walaupun aku bolak-balik, ada rasa takutnya Ustaz, ada. Apalagi hidup lampu merah, yang palan aku nengok itu. Asal hidup lampu merah di muka, ketip. Dalam hatiku kan. Tapi karena kita kepala rombongan pura-pura tegar. Gimana Ustaz? Biasanya itu
turbulen kecil-kecilan pada dalam hati. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Menenangkan jamaah awak yang tak tenang. Datang pula lah pramugari kepada para penumpang Garuda Indonesia Airlines yang akan muliakan tamu Allah. Segera tegakkan sandaran bangku Anda, letakkan lipat meja di depan Anda, kencangkan sabuk pengaman karena kita berada di penerbangan dalam cuaca yang kurang baik. Allah, Allah, Allah. Begitu dalam hati. Yang sebelah awak jamaah. Ustaz, gimana Ustaz? Biasa itu bang, macam orang naik mobil nabrak lubang. Padahal awak di dalam doa ini tak kemana-mana dah. Ya sini tu pak terbalik-balik ayat tua baca. Bisa je pula kulodul falak di pangkal minal jinti wan nas di ujung. Karena goncang-goncang. Korong buk turun sekali pesawat tu pak kena turbulen hampa udara. Lah ya kok gitu ya pak ya? Dia kebetulan awan tu agak tebal pak. Jadi paksa diturunkan sikit kata awak. Awak pula lah macam pilot ngasih tahu pejamaah ini ya. Padahal dalam hati ya Allah. Oh yang lama lah sampai ini aku pikir ya. Tapi jujur Bapak Ibu, ada satu yang saya rasakan nikmat dan pertolongan Allah. Yakin aku selamat pesawat itu karena izin Allah, bukan karena jago pilotnya, bukan karena canggih pesawatnya. Ada satu yang buat keyakinan Pak. Duduk aku di bangku begini, udah aku tengok itu kan, nomor tiket ini duduk, begitu duduk, ku angkat handphone, ku telepon adikku yang kepala SD negeri di Kualo. Ayah saya sekarang Pak tinggal di Kualo, kampung masjid. Begitu diangkat telepon, video call. Lihat, ya Bah, kasih dulu handphone ke ayah sama mak. Ayah mak saya masih hidup Pak, alhamdulillah. Sampai mereka tak mau lagi umroh. Mau lagi ayah, aku bilang, oh kita tolong aku lagi ke simpangkan nanti udah pada capek, rasa kata dia. Nah, begitu dikasihnya handphone, apa aku bilang? Assalamualaikum ayah, assalamualaikum mak. Doakan ya sehat selamat ya. Di mana kau udah ini? Udah di bangku pesawat ya. Sebentar lagi take off di pesawat nih. Mudah-mudahan nak selamat kau sampai tujuan kembali ke tanah air. Mendengar kalimat doa dia itu Pak, yakin aku selamat pesawat. Yakin aku walaupun turbulens aman nih aku pikir. Makanya kalian begitu juga kepada orang tua. Coba tengok perjuangan orang tua. Kalian saat ini tinggal di bawah tenda, dikasih makanan, kasih minuman. Ayahmu belum tentu tenang sekarang. Mungkin ada yang lagi ngegrek, ada yang lagi ngutip rondolan, ada yang lagi ngangon, ada yang narik becak, macam kerjaan mereka. Makanya ambil keberkahan dari orang tua, apalagi ke guru. Cuman anak zaman sekarang Pak memang beda sama kita dulu ya. Kalau di zaman kita dulu Pak, ya Allah, mana berani kita melewati guru. Gak berani tuh. Aku sampai sekarang Pak, jumpa aku guruku Ustaz Effendi namanya. Aku perokok, tapi belum berani aku merokok di depan dia sampai sekarang. Apalagi dulu lewat Buya, masih di sana lagi dia. Awak di sini. Oh iya. Kalau kami dulu ngomongnya mudir. Yo, semua itu. Enggak ada, jangan kan begini. Begitu dah, assalamualaikum kata mudir. Waalaikumsalam mudir, lewat. Jauh sampai gak nampak, ada tukang ngintip. Tengok dulu. Udah gak nampak bajunya, baru ketawa cerita lagi. Anak sekarang dipotongnya gurunya naik kereta, titip duluan ya Pak, maklum kereta baru, kereta bapak udah lama kata dia. Allahu Akbar. Manalah ada berkah ilmumu itu. Padahal al-adabu fawqal ilmi, adab itu jauh lebih tinggi dari ilmu. Ya Allah, udah 1 jam rupanya aku bangun ceramah ini ya. Jam 9:04 tadi aku naik, sekarang jam 10:04. Tengok jam masing-masing kalau tahu saya. Aku tengoknya jam 4 kalau ceramah. Jadi anak-anakku, sebelum Ustadz nanti ke inti akhir ceramah, ada yang perlu saya sampaikan 5 perkara. Ini khusus bagi anak-anak ya. Tolong diamalkan. Yang pertama, ini baik nak. Mau buku fisika, mau buku kimia, buku tulismu. Ada pelajaran IPS Pak kan? Matematika ada kan? Ingat pesan Ustadz. Tulis di buku tulismu itu nak, salawat di pangkal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di setiap buku tulismu itu. Tujuannya apa Ustaz? Segala sesuatu yang terlihat otomatis terbaca oleh hati kita, walaupun mulut kita tak bergerak. Belajar matematika kau enggak kan kau ingat baca salawat kalau enggak karena terlihat ada tulisan di situ. Begitu kau buka lambak itu Pak, nampakmu di situ nak tulisan salawat, langsung hati berkata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku Pak, aku buat resep itu untuk belajar. Mau belajar matematika, tetap ku awali dengan salawat. Orang terbaca aku Pak. Makanya, ini mohon maaf, makanya kita sholat dilarang pakai baju sembarangan. Walaupun tidak mengatakan tidak sah ya. Siapa yang bilang pakai baju bertulisan tidak sah? Nggak ada, boleh sah sholatnya, tapi dilarang. Kenapa? Khawatir mengganggu.
Coba umpamanya baju partai semalam kau pakai, coblos nomor 2 di sini. Sholat dia di muka, awak di belakang. Walaupun ini nggak membaca, ini kan baca ini sama ini kan. Allah. Coblos nomor, enggak, aku nomor 1 kok. Pindah dia ke sini. Walaupun nggak dibaca ini Pak, pasti itu setiap ada tulisan, kita baca kita itu. Aku di Masjid An-Nur Bagan Batu Bang, pernah anak muda mau kutunjangkan. Kebetulan aku masuk, terlambat serokaat. Ya kan mau tak mau di belakang. Di muka aku ada anak muda, pakai baju kaos, buat tulis-tulis kayak gitu kan. Begitu aku mau takbir, Allah. Kan terbaca, jujur aja lah Pak. Pasti kan terbaca itu walaupun mulut nggak bergerak. Siapa yang melihat tulisan ini, maka Anda adalah keluarga yang di bawah. Itulah di sini, di atas gini. Ya karena penasaran, namanya orang sholat kan makin ke bawah ini. Di ujung bajunya itu tahu apa? Mau makan pisang. Di sini nah. Awak udah kadung baca. Siapa yang baca tulisan ini? Anda bagian keluarga yang di bawah. Awak, Allah. Udah suanya ini gue pikir. Untuk langsung Pak. Kalau tidak kusipakan kawan nih gue pikir. Itulah Pak. Makanya yang mengatakan nggak sah nggak ada. Cuman kenapa disunnahkan baju putih? Bukan karena putihnya saja, nggak mengganggu di belakang. Itu sebenarnya tidak. Sama kalian dengan azan. Coba anak-anakku, ada musolanya di sini tadi Ustaz kan? Coba kalau azan kan gini kan? Gaya orang azan kan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan gaya orang azan. Kenapa Ustaz begini gaya orang azan? Inilah cocok gaya yang tidak menyalahi. Coba kalau azan nggak diatur gayanya bebas. Hayya 'alas shalah. Manalah cocok orang azan begini-gini gayanya. Atau gini-gini dia. Dan kemudian kalau kau disuruh azan jangan kau bergaya-gaya. Ini adanya orang ini Pak azan macam tahun pindah. Tahu Bapak azan tahun pindah? Udah tahu dia mic-nya pakai tripod kayak gini. Kan ada mic yang pakai tiang gini tuh Pak. Tentukan mic-nya kan diam aja. Kecuali macam aku, kesini aku ngikut mic-nya, kesini aku ngikut mic-nya, orang kupegang. Ini udah tahu dia mic-nya pakai tripod, diam aja, digaya-gayakannya lagi ajan lagi. Karena tengoknya orang kalau ajan, hayya 'alas shalah. Oh berarti ajan ngiringanan. Itu kalau mic-nya dipegang, kalau mic-nya diam aja, jangan kau kiri kanan. Macam tahun pindah, pas di sini ada suaranya. Hayya, bar. Apanya aja kawan yang nganggung bar. Itu orang nggak tahu gaya. Letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau memang itu lokasinya buat. Tuh. Makanya anak-anakku ilmu itu kadang sepele, cuman tak dikuasai orang. Sama emak-emak yang mau melahirkan. Kenapa Bu orang mau melahirkan itu disuruh banyak takbir? Padahal kalau dipikir Pak, la haula wa la quwata illa billah, dengan Allahu Akbar, kedudukan kalimat itu sama-sama tinggi, betul tak? Tapi tak cocok la haula dengan Allahu Akbar kalau bagi orang mau melahirkan. Kalau orang lagi dorong, tekannya tahan napas, tahan napas, kata bidannya, coba kalau Allahu Akbar, pas itu Bu. Dorong, Allahu Akbar, kata dia, keluar bayinya itu Pak. Tapi coba Bang, kalau la haula wa la quwata illa billah, dorong, la haula wa la quwata, udah keluar masuk balik, kenapa? Iramanya naik turun. Nah, inilah ini Pak, ada ilmu yang dipelajari di situ. Dah, yang kedua apa Ustaz? Ini resep Pak, saya amalkan itu waktu sekolah sampai sekarang. Selagi bisa, jagalah wudhumu nak belajar. Jaga wudhu betul-betul. Saya amalkan betul itu, jaga wudhu. Kecuali memang terpaksa kita keluar angin atau apa, silakan. Mau menghafal aja malam, berwudhu kalau sudah batal wudhumu. Mau masuk ke lokal, berwudhu. Air kan gratis Pak. Tinggal ngambil air wudhu di kamar mandi, di toilet kita berwudhu, silakan. Masuk kita ke lokal belajar, jangan putuskan air wudhumu. Yang ketiga apa lagi Ustaz? Biasakan setiap memulai sesuatu dengan yang kanan. Ini petuah begini Pak, anak sekarang jarang nih Pak. Awak dulu mau pakai baju aja, takkan tangan kiri awak masukkan duluan itu, pasti tangan kanan. Mau pakai sandal, kanan dulu awak masukkan, baru masuk kaki kiri. Anak sekarang mana open dia? Kadang-kadang lompat lagi sholat tuh, juk sekali masuk dua-dua. Apa gak macam pampir? Masih melompat-lompat aja kerjaannya kan?
Ini biasakan berbuat dari awal-awal yang baik. Kemudian yang terakhir nak, ingat ini nih ya, orang tuamu adalah jalan terbaik. Setiap kalian keluar dari rumah, usahakan jangan, itu kan anak TK-nya itu Ustaz, pergi salam tangan. Aku Pak, itu yang sekarang hilang dalam diriku Pak. Kenapa Ustaz? Aku kan jarang di rumah. Kalau orang tua zaman dulu, ingat ibu nak, zaman kita anak-anak, duduklah orang tua kita begini ya. Duduk ayah Bang Imron sama emaknya, lewat labang di situ. Udah main itu mata awak dari jauh kan. Katanya itu Pak, ada tamu di rumah kita. Omak kita nggak perlu ngomong, pakai kode aja. Itu udah setengah mati kita takutnya itu Pak kan. Wih, pulang tamu nih mati lah ini nanti ini. Itulah kalau orang tua zaman dulu. Pulanglah bapak main bola ke sorean. Omak kita nggak ngomong, dipegangnya sapu, berdiri dari samping pintu. Itu, ya Allah mati lah, dari mana lah masuknya ini. Di muka ada ayahku, pintu dapur ada omakku. Oh Tuhan mati lah ini. Begini takutnya. Coba anak zaman sekarang, walaupun petua orang Jawa itu ibu jalankan belum tentu. Kenapa? Aku udah kenaan. Di mana Ustaz? Tahu lah orang Jawa Bang, orang Batak dapat bini orang Jawa, memendam ari-ari. Ari-ari namanya kan, kalau orang Jawa. Begitu mau kau letakkan, apa kata bidannya? Pak Ustaz, ya, dia bahasa Jawa. Waktu itu aku belum pandai kali bahasa Jawa. Pak, agak melotot Ustaz sikit. Kenapa rupanya nek? Aku bilang, biar anak bapak nanti takut sama bapak. Oh, setuju aku kalau itu bilang Bang. Biar takut dia sama aku. Ku pelototi hari-harinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ku besarkan mataku. Begitu besar anakku, lahir pula anakku laki-laki paling kecil nih Pak. Umurnya baru kelas 1 SD. Kakaknya udah tamat SMA mau kuliah. Jauh anakku memang. Satu tamat SMA, satu kelas 1 SD. Itulah karena jarang-jarang aku di Indonesia. Jadi ini Pak, begitu ku taruh, tujuanku itu biar nanti takutlah dia sama aku ini. Ku pikir, artinya sama ayahnya nggak berani. Begitu besar dia Pak, kelas 1 SD sekarang. Pulang dia sore, ku amalkan dulu yang dibikin omakku. Berdiri di muka pintu begini. Ku pelototi dari jauh. Dia jalan, dia main kayu sambil lewat. Begitu dekat, ada hadapan kami begini Bang. Itulah harap. Begitu kami hadap-hadapan, ku pelototi dia begini. Apa katanya? Ngapain ya tengok aku dari tadi? Katanya. La ilaha illallah, ku pikir. Bukan yang takut dia rupanya. Untuk gak dibilangnya mata milai. Katanya sama aku, kalau sempat itu. Inilah Pak, berbeda. Kita ini Pak, tak dapat. Orang tua dulu tak perlu pakai bahasa. Cukup isyarat, udah setengah mati kita takutnya. Duduk dia gitu, ada tamu, lari awak di muka. Katanya aja gini tangannya. Katanya gitu kan. Oh, itu udah takut setengah mati. Yang ada sekarang bukan itu. Mak sama mak tak bersuara saling ngerti kalau itu ada. Itu di simpang kanan banyak itu Bang. Emak bercakap tak bersuara tapi paham. Wirid ini Bang, datang musuh orang tua berdua. Kak, kata yang saya, bisa nyambung. Ini yang heran aku nengoknya. Di mana saraf komunikasinya aku pikir. Ininya main. Kata yang satu, paling nanti sekali, kata ini, kok bisa lah nyambung ini aku pikir. Di mana signalnya ini connectingnya? Tapi begitulah orang zaman sekarang Pak. Dulu orang menggosip bersuara, sekarang enggak. Iya Bu, dulu orang menggosip bersuara, sekarang enggak. Orang menggosipnya dari WA. Assalamualaikum yuk, Waalaikumsalam. Ngerti enggak sih polan? Apa? Sing lanang kan dipecat jadi RT. Loh kok ngono rupanya? Yo iya, dipecat jadi RT. Wong DND PLT keluar kaya sing DKI wong lain. Tentang yang ini, memang tenan yo iya. Setengah jam orang itu menggosip di kamar satu di kamar sini. Tak bersuara. Inilah kita ini Pak. Jangan seperti itu, kita jauhkan insya Allah. Apalagi ini mau Ramadan, saling maaf dan memaafkan. Yang istri minta maaf kepada suami, yang suami minta maaf kepada istri, yang anak-anak minta maaf kepada orang tua. Ibu, kalau mau jujur kepada suami minta maaflah ketika nanti makan sahur malam pertama. Begitu habis makan sahur ibu kan, bapak tuh sudah habis makan, ditariknya rokok Samsu ini sebatang kan, datang ibu minta maaf Bu. Dia sudah berniat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa laka aftartu, besok sudah disiapkannya. Malam tuh sudah diniatkan, sengaja aku puasa Ramadan besok karena Allah. Udah diniatkannya puasa dan udah dihafal-hafalnya doa berbuka karena malam yang pertama. Minta izin ibu di situ. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam.
Karena ini bang mau sahur pertama dan sebentar lagi masuklah imsak. Minta izin minta aku sama abang ya. Iya. Dan aku mau jujur, ibu bilang, jujur ibu di situ gak akan protes bapak gitu. Kenapa? Karena dia udah niat puasa. Mau jujur aku bang, apa rupanya? Wingi kan sing narek wirid aku, iya. Berarti kan enek tumpangane, iya. Sing tak tarik, tak omong ambek Riko piro kang, 2 juta, 3 jutanya ku kang sakjane. Sing 1 juta di Twitter ini masih salaman ini nih. Sing 1 juta kang, tapi tak simpen ke tuku games kowe royoan. Lo kok tumben ya piye lah kang, tahun wingi tak kayak kabeh ambek Riko wonge pelit. Ojo nek games dastir ae payah nek nukoke. Sekali-sekali nukoke sing 35.000 serbu katanya. Makanya tak dileki sing 1 juta kang, tak simpen. Cuman tak omong 2 juta itu Bapak tuh, oh iyalah, aku pun ngono juga ya. Jaluk izin jaluk maaf, tapi aku rek ngomong apa iku kang panenan wingi tak omong piro 2,5 juta enggaknya iku 3 juta. Jadi kang sing 500 sendi tak kirim dia mamaku nang kampung. Kok nggak ngomong kang ya piye nek ngomong karo kowe ngerti lah cangkemmu kowe bebek. Engko nek gak iro ya mbok ungkit kabeh. Kowe nek mamakmu teko mbok potong ke ayam, tapi nek mamakku sing teko ndok ayam pun nggak mbok gorengke. Malaikat bingung, yang ngoto lah yang dua-dua ini pikir malaikat samanya pauknya rupanya. Mau mulai jujur, tapi kalau di saat itu bapak ibu jujur, insya Allah gak akan berantem tuh pak, betul nggak? Tapi jujur, kenapa pak? Jujur ini memang payah pak jadi orang jujur itu kita. Payah. Jadi bapak ibu rahimakumullah, akhirnya sebelum saya tutup kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan guru-guru kita di sini Allah berikan kesehatan, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ibu Datin Pengulu beserta jajarannya Allah berikan kekuatan menghadapi amanah ini, barokah jabatannya. Dan anak-anakku sekalian, tadi sudah komunikasi dengan Bang Samsu. Nanti insya Allah saya cari peluang-peluangnya, nanti saya kirim di WA bang. Kalau ada buka pendaftaran ini saya kirim link-linknya. Nanti kalau soal urusan paspor, visa dan tiketing perjalanan luar negeri itu 100% saya tanggung jawab. Karena saya punya agensi khusus travel untuk mengurusi itu. Saya provider pak. Kalau orang ngurus visa ke saya bisa, karena saya providernya. Jadi makanya saya berangkat umroh itu bukan sebagai mutawib sebenarnya, tapi sebagai penanggung jawab. Kalau di Arab Saudi saya banker, orang yang mengurusi masalah bank. Jadi saya punya hotel di Arab Saudi yang saya booking dalam setahun. Jadi nek melebu metu Arab Saudi insya itu pak ya. Jadi nanti bapak ibu kalau tentunya kalau ada rezeki berangkat umroh silahkan dengan travel manapun, tapi pastikan travelnya baik, ada legalitasnya. Dan kalau berangkat dengan saya insya Allah bapak ibu tidak akan diam lama di hotel. Kalau saya yang bawa jamaah tuh biasanya capek lah aku buat pak, entah kemana-mana aku bawa itu. Kadang aku bawa jalan, ayo ulang ngapain di hotel, ulang kemana Ustadz, ke kampus. Jadi bu tahu nanti kampus, kemudian tahu nanti Taman Putih, Taman Hijau di Madinah, mana tahu orang itu kalau nggak orang yang sering ke sana. Kemudian nanti jalan kaki ke Kuba dari bawah terowongan, ketemu dengan Masjid Bir yang dulu disedekahkan Utsman. Nggak pernah ibu tahu di mana letaknya itu. Tapi insya Allah kalau kami karena biasa, kadang-kadang malam Minggu, malam Jumat istirahat di situ. Insya Allah nanti kita ketemu di sana. Anak-anakku ingat pesan Ustadz, 2-3 tahun paling lama saya tunggu kalian di Timur Tengah, di kota Madinah Al-Munawwarah atau di Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatina wa niyatil muslimina wal muslimat wa a'malus salihat wa ila abaina wa mahatina al-haya'u bis-sihhah wal mautu lahul maghfirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. نعوذ بالله من السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المؤمنين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا رحم لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن كان عبائنا حياة فصيحة عليهم يا الله وكوي إيمانهم وتقواهم وعبادتهم يا الله وإن كان موتا لهما يا الله فاغفر لهما يا مجيب السائلين وأوسع قبرهما يا أرحم الراحمين وتقبل لكل أعمال الصالحة في الدنيا يا مجيب السائلين واجمع بيننا وبينهم يوم القيامة إلى جنات النعيم
اللهم علمنا يا الله، علمنا علوم القرآن وعلوما نافعة، علمنا يا الله فإن الجاهلون، وبارك لنا يا الله فإن الضالون. اللهم إن كان هذا السحر يرانا رجاب وشعبان، أنزل البركة علينا يا الله بهجر السحر رجاب وشعبان، وبلغنا إلى رمضان المبارك بصحة وعافية وسلامة وكلام فاصحة وعمل صالح يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزل الصحة وعافية لأساتذتنا في هذا المعهد بستان العلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu jemaah rahimakumullah atas segala perhatian. Insyaallah di lain kesempatan kita bertemu kembali. Nanti kalau Bapak Ibu ke simpang kanan, singgahlah rumah saya di samping kantor camat simpang kanan. Ada gangnya itu Pak, ke dalam sedikit. Disitulah rumah saya tinggal. Namanya Lorong Sepakat Simpang Kanan. Saya juga udah pernah ceramah ke kampung ini dulu, yang membawanya si Hasbullah. Tapi ke sana biginya, bukan ke sini ku ingat. Dari simpang tadi itu belok ke kanan ada palang kan. Tapi alhamdulillah hari ini saya di sini. Sekali lagi terima kasih saudaraku. Ki mau sing tutuk ke gone enggak ya muter-muter mau ya kan. Terima kasih. Lain kesempatan kita bertemu kembali. Kalau ada salah silap dalam tausiah ini, mohonlah kiranya untuk dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiah dan doanya. Acara ke-6 penutup. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terbang tinggi si burung bayan, hingga pula di atas dahan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Di atas dahan burung cendrawasih membuat sarang di pagi hari. Cukup sekian, terima kasih. Kapan-kapan berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi